Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Widiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komponen pengembangan kurikulum. Ini adalah beberapa subbab yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah kurikulum sebagai sistem, yang kedua komponen tujuan, yang ketiga komponen materi, yang keempat komponen strategis, dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu kurikulum sebagai sistem. Kurikulum dapat dianggap sebagai suatu sistem karena memiliki tujuan yang sama dan terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain seperti sistem. Sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen terkait dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai suatu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Komponen yang kedua yaitu komponen tujuan. Ada beberapa komponen tujuan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan secara umum yang ingin dicapai melalui kurikulum. Yang kedua tujuan khusus yang lebih spesifik dan terstruktur. Yang ketiga hierarki tujuan yang terdiri dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Dan yang terakhir adalah rumusan tujuan kurikulum yang erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat pada skala makro dan erat kaitannya dengan visi dan misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit pada skala mikro. Komponen yang ketiga adalah komponen materi. Komponen materi berisi yang pertama isi atau materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang ingin dicapai melalui kurikulum. Yang kedua materi kurikulum yang bernilai guna bagi kehidupan sesuai dengan minat siswa dan sesuai dengan perkembangan individu. Yang ketiga materi kurikulum yang valid dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, berorientasi pada realitas sosial dan memiliki kedalaman dan keluasan yang seimbang. Yang keempat adalah materi kurikulum yang bersifat komprehensif, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat diterima dan dipelajari sesuai dengan pengalaman belajar siswa. Materi yang terakhir adalah materi kurikulum yang sesuai dengan minat dan bakat siswa sehingga dapat dipelajari. Komponen yang berikutnya adalah komponen strategis, yaitu yang pertama strategis mengajarkan yang mencakup metode, teknik, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua strategi penilaian yang mencakup cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran seperti tes, tugas, dan observasi. Yang ketiga strategis pembimbingan dan penyuluhan yang mencakup upaya membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Yang keempat adalah pengaturan kegiatan seolah-olah yang mencakup pengelolaan waktu, sumber daya, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima adalah evaluasi kurikulum yang mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan implementasi untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah model pengembangan kurikulum yang mencakup pendekatan strategi dan metode yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi yang pertama adalah evaluasi merancang dan mengembangkan yang dilakukan sebelum kurikulum disusun dan dikembangkan untuk menilai kelayakan dan keberhasilan kurikulum serta meramalkan kemungkinan implementasi kurikulum. Yang kedua evaluasi monitoring yang dilakukan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum dengan mengembangkan jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam mengkurikulum dengan kurikulum lainnya memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga evaluasi program komprehensif yang dilakukan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta tingkat keefektifan dan efisiensi. Yang berikutnya adalah desain evaluasi kurikulum yang mencakup pendekatan strategi dan metode yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan evaluasi kurikulum. Yang terakhir adalah komponen evaluasi pembelajaran yang mencakup nilai tentang bagaimana penyelenggaraan suatu pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.